إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-66. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairi wa syarrihi hulumihi wa murrihi minallahi ta'ala. Iman adalah iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang jelek, yang manis maupun yang pahit, semuanya dari Allah Ta'ala. Ini yang sudah kita sampaikan merupakan rangkaian al-aqidah al-islamiyah. Aqidah al-sunnah wal jamaah adalah rukun iman yang 6 ini. Yang mana sebagiannya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada semua ini sudah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Cuma ini sekedar pengulangan kembali saja. Karena pada bab sebelum ini dijelaskan tentang definisi iman. Yaitu bahwa Imam At-Tahawi mengatakan iman adalah ucapan di lisan dan keyakinan dalam hati. Meskipun beliau dalam hari ini tergelincir ataupun salah, makanya di sini disambung lagi dengan masalah iman atau definisi iman sesuai dengan apa yang telah dijawab oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau, fa akhbirni anil iman. Apakah iman itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman antum minabillahi wa malaikati wa kutubihi sampai seterusnya. Kita baca syarahnya. Wa imanu huwa ibaratun anil imani billahi ta'ala wa wahdaniyatihi fi dzati wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi wa sifatihi lil ubudiyati wa safi jami' a'mal ilaihi. Iman itu adalah suatu ungkapan tentang keimanan kepada Allah dan tentang keesaan Allah di dalam zatnya, keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan keesaan Allah dalam al-ubudiyah, dalam peribadahan, yang dikenal dengan istilah tauhid dengan 3 macamnya. Iman kepada Allah mencakup di antaranya 3 masalah. Iman kepada rububiyah Allah, yaitu kepada perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Ini tauhid ar-rububiyah. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan masalah ubudiyah, peribadahan hanya untuk Allah. Dan tauhid asma wa sifat. Sebagai Allah mengatakan di antara kandungan iman kepada Allah, iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita lewati semuanya. Masalah 4 hal tersebut. Iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, dan iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal imanu bil malaikati alal wajhi alladhi sabaqa dzikruhu minal iman bihim wa biwujudihim ijmalan wa tafsilan. Adapun beriman kepada para malaikat ini sudah juga kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Yaitu diantaranya beriman kepada wujudnya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Namun mereka adalah alamul ghaib, alam ghaib. Mereka ada dalam alam ghaib. Tidak bisa kita melihatnya kecuali kalau mereka telah berubah bentuknya. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Kemudian Rasul mengatakan, innahu Jibril atakum ya'limukum dinahu. Ini ada wujudnya malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Ini sudah kita jelaskan bahwa iman kepada malaikat itu mencakup iman kepada wujud malaikat, iman kepada nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Malaikat jumlahnya tidak terbatas. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah saja. Maka tidak semuanya nama malaikat kita mengetahui. Yang kita ketahui hanya sebagian kecil saja. Makanya kita katakan yang sudah dicantumkan nama-nama di dalam Al-Quran, kita imani secara terperinci. Adapun yang tidak disebutkan nama-nama mereka, kita imani secara global. Ada malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui nama-nama mereka. Demikian pula wa ma warada min sifati wa ayanihi. Di antara kandungan iman kepada malaikat, iman kepada sifat-sifat mereka. Baik sifat secara kelompok atau jamaah ataupun sifat secara individu-individu mereka. Secara kelompok misalnya Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya tidak pernah memaksiati perintah Rabb mereka dan mereka selalu mentaati apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Demikian pula yang keempat, di antara kandungan iman kepada para malaikat, beriman kepada tugas-tugas para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Dan tidaklah di antara kita kecuali memiliki tugas masing-masing. Ini semuanya wajib untuk kita mengimaninya. Kemudian wal imanu bil kutub. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kadzalika ala ma sabaqa dzikruhu. Ini juga kata beliau sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ma'alimna khabarahu wa ma lam na'lam. Ada yang kita ketahui kitab-kitab tersebut dan ada pula yang tidak kita ketahui. Dan kata para ulama, iman kepada kitab-kitab Allah itu juga mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwasanya semua kitab-kitab tersebut itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzalna ma'ahumul kitab." Dahulu manusia umat yang satu, kemudian kami mengutus para ar-rusul untuk memberi peringatan dan memberi kabar gembira, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab. Yang mana para ulama meyakini setiap nabi, setiap rasul punya kitab. Namun tidak semuanya disebutkan nama-namanya. Yang pertama kita yakini iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara kandungan iman kepada kitab-kitab tersebut, kita mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci. Yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang nama-nama kitab-kitab tersebut, kita imani secara terperinci. Ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Taurat dan Injil, ada kitab Allah yang namanya Suhuf Ibrahim wa Musa, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Ini wajib untuk kita meyakini nama-nama tersebut secara terperinci. Adapun kitab-kitab yang lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-namanya, kita yakini secara terperinci. Ada kitab-kitab Allah yang tidak kita ketahui nama-namanya. Kemudian kandungan iman kepada kitab yang ketiga adalah tasdiqu akhbarina. Kita wajib membenarkan
kabar berita yang disampaikan dalam kitab-kitab tersebut. Tentunya apa kalau kita tahu itu adalah belum dirubah, kecuali tentunya Al-Quran Karim. Oleh karena cukup bagi kita membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran saja. Yang lainnya karena kita nggak mengetahui apakah benar atau tidak, maka cukup Al-Quran sebagai timbangan segala-galanya. Kemudian yang keempat, kandungan iman kepada kitab yaitu iltizam ahkami. Kita berkomitmen untuk berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah SWT, atau kewajiban untuk menjalankan syariat yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Namun semuanya sudah dihapus dengan Al-Quran. Karena Allah mengatakan wa muhaiminan alaih. Al-Quran itu sebagai batu sanduk atau batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Ya, sebagai timbangan untuk kita menimbang semua hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab Allah yang lainnya. Ini 4 kandungan iman kepada kitab Allah. Beriman bahwasanya semua itu dari Allah. Yang kedua, mengimani nama-namanya secara global maupun terperinci, membenarkan kabar-kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut, dan menjalankan syariat kitab-kitab tersebut. Tentunya sekarang hanya Al-Quran yang berlaku hukum-hukumnya. Kemudian wal imanu birrusuli man arafna minhum wa ma lam na'rif ijmalan wa tafsilan ala ma sabaq. Iman kepada Rasul ini juga ada yang kita ketahui mereka atau kisah-kisah mereka, nama-nama mereka, ada pula yang tidak kita ketahui sebagian mereka. Maka wajib untuk kita mengimani sama dengan kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci. Dan juga kandungan iman kepada Rasul ada 4, kurang lebihnya sama dengan iman kepada kutub. Yaitu yang pertama kita meyakini para Rasul itu utusan Allah. Laqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wa istanibu at-taghut. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul yang menyerukan an i'budullaha wa istanibu at-taghut. Allah mengutus para Rasul kepada setiap umat. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama mereka secara global maupun terperinci. Yang disebutkan nama-nama dalam Al-Quran, kita imani secara terperinci. Yang mana kata ulama ada 25 nama para Rasul di dalam Al-Quran. Yang lainnya tidak kita ketahui nama-nama mereka, kita imani secara global. Ada Rasul-Rasul yang tidak kita ketahui nama-nama mereka. Allah berfirman, Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada Rasul-Rasul yang kami kisahkan mereka kepada wahai Nabi Muhammad, dan ada sebagian mereka yang tidak kami kisahkan kepada. Oleh itulah hanya kita ketahui sebagian saja dari kisah-kisah mereka dan nama-nama mereka. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, kita imani secara terperinci. Yang tidak disebutkan kisah mereka ataupun nama-nama mereka, kita imani secara global. Demikian pula yang ketiga, kandungan iman kepada Rasul, yaitu membenarkan kabar berita mereka. Dan yang keempat, wajibnya menjalankan hukum-hukum dalam kitab-kitab tersebut. Namun semuanya telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan di sini, wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun dalil tentang Nabi Nuh awal Rasul, yaitu sabda Rasul SAW dalam hadis tentang masalah syafaatul uzma, tentang adanya syafaatul uzma yang sudah kita jelaskan pada waktu di padang mahsyar, manusia dalam keadaan gundah gulana. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta kepada beliau agar beliau minta syafaat kepada Allah SWT agar disegerakan keputusan mereka. Namun Nabi Adam beruzur, artinya tidak sanggup memenuhi permintaan mereka. Maka Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awwala rasulin. Nabi Adam mengatakan, datanglah kepada Nuh yang merupakan Rasul yang pertama. Ini pernyataan dari siapa? Nabi Adam alaihi assalam. Makanya para ulama mengatakan, Nabi pertama Nabi Adam. Ada Rasul pertama adalah
Nabi Nuh alaihi assalam. Dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat yang berbunyi kana nasu ummatan wahidah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Dahulu manusia umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kana nasu ala millati Adam. Dahulu manusia itu di atas agama Nabi Adam. Hatta abadul asnam, sampai mereka menyembah berhala. Fa ba'atsallahu Nuhan alaihi wassalam. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Fa kana awwala rasulin ila ahli al-ardh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Adapun yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Nabi Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian, akan tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan Rasul SAW sendiri menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Makanya sepakat ulama mengatakan barang siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka yang telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang diperingatkan oleh Rasul SAW akan muncul pada hari kiamat nanti atau sebelum hari kiamat, salah sunnah dajjal 30 orang yang mengaku sebagai nabi, 30 para pendusta yang semuanya mengaku sebagai para nabi. Kemudian Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kemudian wa bi annahum balaghu risalatillahi ta'ala kamilatan. Wajib kita meyakini mereka para rasul itu telah menyampaikan ajaran Allah secara sempurna, tidak ada yang disembunyikan. Wa bi anna hadyahum akmalu hadyin wa ahsanu. Dan wajib kita meyakini petunjuk mereka para rasul itu petunjuk yang paling sempurna dan yang paling baik. Dan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imanu bil yaumil akhir wa ma fihi min al-ba'thi wal hisab wal jannati wan nar wa ghairi dzalik. Adapun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada semua kejadian yang terjadi setelah kematian. Itu namanya iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah al-iman bima yakunu ba'dal maut, yaitu mengimani semua kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian. Tentunya yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Mulai dari fitnatul qabr, pertanyaan munkar wa nakir, kemudian adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, adanya hari kebangkitan, adanya hari pengumpulan manusia, kemudian ada hari penghisaban, ada timbangan, kemudian ada telaganya Nabi SAW, adanya syafaat Nabi SAW, dan yang lainnya. Kemudian adanya akhirat, jembatan, adanya al-qisas, pengadilan pada hari kiamat, adanya surga dan neraka. Ini merupakan kejadian-kejadian yang wajib untuk kita mengimaninya, dan itu termasuk al-iman bil yaumi al-akhir. Kemudian yang terakhir adalah al-iman bil qadar. Rukun iman yang 6 adalah al-iman bil qadar. Wa annahu min indillah, bahwasanya takdir itu semuanya dari Allah. Wa anal khaira wa syarra bi qada'ihi. Yang baik maupun yang jelek semuanya dengan takdir Allah, dan semua takdir Allah ada hikmah di baliknya. Wal hulwu wal murru bi qadari wa iradah. Demikian pula yang manis maupun yang pahit semuanya ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah juga kita sampaikan tentang masalah ini panjang lebar, karena memang permasalahan yang paling banyak diulang-ulang oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab beliau ini adalah masalah takdir. Sudah kita sebutkan, iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Iman bahwasanya mengimani Allah adalah zat yang maha mengetahui segala-galanya. Wajib meyakini semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengimani karena ilmunya Allah.
Yang kedua, wajib meyakini bahwasanya semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang bisa lari daripada catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wajib mengimani semua yang terjadi atas kehendak dari Allah. Kemudian yang keempat, wajib mengimani segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah juga berfirman, kullun min indillah. Kullun min indillah. Katakanlah semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi usulu mujtami'atun fi ayatin. Rukun iman yang 6 itu terkumpul dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah, ini di antara dalil tentang adanya rukun iman yang 6 di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu, atau walakinnal birra, akan tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Di sini kurang satu, yaitu iman kepada takdir. Namun dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Karena memang satu ayat dengan ayat yang lain saling melengkapi. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar di sini 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini tambahan untuk ayat yang tadi kita baca. Tadi disebutkan 5 rukun iman. Ditambah lagi di sini dalam ayat yang lain iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Dan para ulama mengatakan di sini, faqdu usuli wa akan iman sittah allati in fukida ahaduma irtafa ismul iman bil asli. Kalau seseorang itu kehilangan salah satu rukun iman ini, maka diangkat nama keimanan dari dirinya. Artinya dia sudah tidak lagi beriman. Salah satu saja diingkari, satu saja dari rukun-rukun iman yang 6 ini ditolak atau dinafikan dari dirinya, maka orang itu telah murtad dari al-Islam. Jadi misalnya masalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan walladhi nafsi Abdullah walladhi Abdullah bin Umar yahlifu bi walladhi yahlifu Abdullah bin Umar bihi law anna hadahum anfaqa misla Uhudin zahaban maqabila Allah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwa Abdullah bin Umar ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Maka ini pentingnya memahami dan juga meyakini, memantapkan keimanan kita kepada rukun-rukun iman yang sudah kita sebutkan tadi. Wa utliqa makanuhu atau wa atlaqa makanahu ismal kufri wal iyad billahi ta'ala. Kalau salah satu rukun iman itu hilang, maka akan bercokol kekufuran di dalam diri orang tersebut. Ini penjelasan poin yang ke-66. Sekarang poin yang ke-67. Imam At-Tahawi berkata, "Wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi." Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua rukun iman tersebut. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul. Wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi. Dan kita membenarkan apa yang telah mereka bawa. Ini ada sedikit perincian tentang masalah iman kepada para rasul. Kata beliau atau kata pesara di sini,
Wa nahnu nu'min bi kulli ma sabaqa wa nuqirru bihi. Kita mengimani semua yang telah dijelaskan di atas tentang wajibnya mengimani rukun-rukun iman tersebut, dan kita mengikrarkannya. Wa nusallim lahu, kita tunduk patuh kepadanya. Wa la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kita tidak membedakan seorang pun dari para rasul tersebut. Namun di sini membeda-bedakan dalam masalah al-iman. Tidak boleh kita mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lain. Wajib untuk kita mengimani semua para rasul tersebut. Itu yang kita katakan tadi secara global maupun terperinci. Dalam masalah mengimani para rasul, wajib mengimani semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan. Adapun masalah keutamaan mereka, maka dibolehkan untuk kita membeda-bedakan. Karena Allah mengatakan, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dalam masalah keimanan tidak boleh kita membeda-bedakan. Wajib mengimani semuanya. Misalnya Nabi Isa alaihissalam, wajib untuk kita mengimani bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah. Demikian pula dengan Nabi Musa yang lainnya, kita wajib mengimani. Tidak boleh kita mengkufuri. Adapun dalam masalah keutamaan kita mengatakan yang paling mulia dari para rasul adalah ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terbaik di antara mereka semuanya, Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasul mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak Adam. Sekali lagi, yang tidak dibolehkan itu membeda-bedakan dalam masalah keimanan. Wajib mengimani semuanya. Yang dibolehkan itu kalau kita membeda-bedakan mereka dalam derajat mereka. Mana yang lebih baik dari semua para rasul tersebut. Ini dibolehkan. Karena apa? Allah yang mengatakan, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin. Demikian pula Allah berfirman, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Kita tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kita lahum muslimun, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu la nufarriqu baina rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan para rasul. Dalam masalah apa? Al-iman, keimanan kepada mereka. Dan Allah mengatakan, mengkufuri salah seorang di antara mereka, itu dianggap mengkufuri semua para rasul. Allah berfirman misalnya, kazzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan semua para rasul. Padahal yang ada pada waktu itu cuma siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Cuma ketika mereka mengkufuri Nabi Nuh, dianggap mengkufuri semua para nabi. Sampai nabi yang terakhir. Kazzabat qaumun Nuhin mursalin atau kazzabat Adunil mursalin. Kaum Ad itu mendustakan para rasul. Padahal yang ada pada waktu Nabi Hud alaihissalam saja. Namun Allah menganggap mengkufuri salah seorang di antara mereka itu dianggap mengkufuri semua para al-anbiya wa rusul. Makanya tidak boleh membeda-bedakan salah seorang di antara mereka. Kita misalnya benci kepada orang Kristen. Jangan langsung mengatakan, oh tidak ada Nabi Isa itu. Ini adalah kufur kepada Nabi Muhammad SAW juga. Karena apa? Nabi Muhammad mengabarkan tentang adanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi harus kita betul-betul mengimani semua para ar-rusul tersebut. Wala nu'min bi ba'dihim wa nakfur bi ba'dihim. Atau bi ba'dihim. Tidak boleh kita mengimani sebagian mereka, mengkufuri sebagian yang lain. Wajib untuk mengimani semuanya. Bal nu'min bihim jami'an. Wajib mengimani semuanya. Wa nusaddiqum kullahu, membenarkan semua mereka. Fi kulli ma ja'u bihi. Di dalam hal yang mereka bawa minal wahyi min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit perincian tentang masalah iman kepada para ar-rusul. Al-Khulathah, kesimpulannya, al-iman huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrihi kullun min indillah. Ini sama dengan yang dikatakan Imam Tahawi di atas. Iman itu artinya beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang jelek, dan semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini sudah kita sampaikan pada bab sebelumnya, mungkin sekedar pengulangan saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi. Iya. Iya. Jika Allah memutuskan merasa apa yang kehendak Allah sendiri tanpa dia kurang dengan ilmunya Allah mengatakan bahwa ketika dia mengucapkan Islam itu akan buat demikian sehingga dia dapat sesuatu Iya. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika telah menentukan dan mencatat semua takdir manusia, itu berlaku semuanya hukum sebab akibat. Allah tidak akan mungkin mencatat manusia masuk ke dalam api neraka kecuali karena perbuatan manusia itu sendiri. Mereka yang apa? Berbuat, meskipun semuanya itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah yang mencatat takdir tersebut, Allah yang mengetahui takdir tersebut, dan Allah menghendaki takdir tersebut karena hikmah yang Allah miliki, dan Allah yang menciptakan semua. Namun apa? Manusia memiliki kehendak untuk menentukan pilihannya dengan dia berbuat amal yang jelek sehingga dia pada akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya ketika Allah mentakdirkan semua itu berarti Allah maksa manusia, tidak. Dan manusia itu sendiri merasa bahwa dia punya pilihan untuk berbuat kebaikan atau berbuat kejelekan. Jadi maksud Allah mencatat semua manusia di surga atau di neraka, itu maksudnya Allah telah mengetahui siapa yang masuk surga masuk neraka, dan itu dikarenakan amal perbuatan mereka sendiri. Bukan karena apa? Allah menentukan secara langsung tanpa hukum sebab akibat. Ini yang mungkin kita lihat. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan poin ke-68. Ini agak panjang ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan wa ahlul kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yakhludun. Para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW itu diancam masuk neraka, namun mereka tidak kekal di dalamnya. Sebagian para ulama ketika mencari ucapan ini mengatakan sebetulnya kurang tepat kalau diikat atau dikhususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Semua umat-umat terdahulu yang mereka masih ada sebiji atom keimanan, meskipun mereka dahulunya berbuat dosa-dosa besar, kaidahnya mereka tidak kekal di dalam api. Jadi kalau ucapan di sini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, ini dikhawatirkan salah pahami. Bahwasanya yang tidak kekal dalam api neraka itu para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Adapun umat yang lain kekal, tidak. Semuanya tidak kekal. Selama apa? Masih ada keimanan dalam hati mereka. Jadi dalam hadis tentang masalah syafaat akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang di dalam hatinya ada sebiji atom keimanan. Kata Imam Tahawi di sini, wa alul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nari la yasudun. Para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diancam masuk neraka namun tidak kekal. Idza matu wa hum wahidun. Jika mereka meninggal dunia dalam keadaan apa? Bertauhid. Wa illam yakunu ta'ibin. Meskipun mereka apa? Belum bertobat. Sebetulnya kalau bertobat, tentunya apa?
akan diampuni. Man taba taballahu alaihi, pada siapa yang bertobat Allah akan menerima tobatnya. Ba'da an laqullaha 'arifina mu'minin, setelah mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepadanya. Wa hum fi masyiati wa hukmihi, mereka para pelaku dosa besar itu di bawah kehendak dan hukuman Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. In sya'a ghafara lahum bi fadlihi, jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni mereka dengan karunia dari Allah. Kama dzakara azza wa jalla fi kitabih, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain dari kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dosa besar selain syirik ini masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun orangnya belum atau tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Wa in ta'adzabahu fi nari bi ajrihi, namun jika Allah menghendaki, Allah akan mengadab mereka para pelaku dosa besar di dalam api neraka dengan keadilannya. Kalau tadi jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dengan karunia darinya. Kenapa? Sebetulnya dia berhak untuk mendapatkan siksa karena dosa besar tersebut. Namun karena keutamaan dari Allah, Allah tidak mengadabnya, Allah tidak menyiksanya. Namun kalau Allah pun menghendaki orang itu disiksa, itu karena apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Para sesuai dengan amal perbuatan. Jadi sudah kita sampaikan dahulu ucapan Imam Tahawi rahimahullah, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiati baina fadli wa adli. Manusia itu berputar di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, antara karunia dari Allah dan antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman pada takdir Allah, pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yukhriju minha bi rahmati wa syafaati syafi'in min ahli ta'atihi. Setelah mereka dimasukkan ke dalam api neraka dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari api neraka tersebut dengan rahmatnya dan dengan perantara syafaat orang yang memberi syafaat dari orang yang taat kepadanya. Tsumma yab'atsuhum ila jannatihi, kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Cepat atau lambat, orang yang beriman itu pasti masuk ke dalam surganya. Wa dzalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang mengenalnya atau orang-orang yang bertauhid kepadanya. Walam yajalhum fid daraini ka ahli nufratihi, dan tidaklah Allah menjadikan orang yang beriman tersebut di dunia maupun di akhirat seperti orang-orang kafir. Orang-orang yang berbuat dosa besar meskipun masuk neraka, namun kalau mereka masih memiliki iman meskipun sebiji atom saja, tidak mungkin Allah samakan dengan orang-orang kafir. Ini adalah salah satu keutamaan atau bahwasanya bagaimanapun mereka tidak mungkin disamakan dengan orang kafir ketika diazab di dalam api neraka. Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang kafir? Jawabnya tidak akan mungkin Allah samakan. Alladzina khabu min hidayatihi, orang-orang kafir mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, walam yanalu wilayatahu, dan tidak mungkin mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Tahawi mengatakan ini dalam bentuk doa, Allahumma ya waliyal islami wa ahli, ya Allah, engkau adalah waliyal Islam, walinya Islam dan walinya orang-orang muslim. Sabitna ala islami hatta alqata bihi, tetapkanlah kami di atas keislaman sampai kami berjumpa dengan. Ini adalah ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah yang berkaitan dengan masalah para pelaku dosa besar. Kita lihat syarahnya. Inna murtakibal kabirati wa hiya maduna atau wa hiya ma warada fi haddun aw la'natun aw wa'idun binnar aw wasfun syadidun fi sya'niha. Sesungguhnya para pelaku dosa besar. Di sini sebelumnya disampaikan tentang definisi dosa besar itu sendiri. Apa arti dosa besar itu? Dosa besar itu adalah setiap dosa yang ada hukumannya di dunia,
Seperti potong tangan bagi pencuri, qisas bagi yang membunuh, rajam bagi pezina yang sudah menikah, atau cambuk bagi yang belum menikah. Ini adalah apa? Dosa yang ada hukuman hadnya, hukuman yang sudah ditentukan dalam Islam di dunia ini. Atau dosa yang ada hukumannya berupa laknat dari Allah. Ini juga dia masuk apa? Dosa besar. Setiap dosa yang Allah ancam dengan laknat di dunia ataupun nanti di akhirat, itu semuanya termasuk dosa besar. Di antaranya Rasul SAW mengatakan, la'anallah man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tua. Jadi apa? Ini dosa besar. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas orang lain. Dia punya tanah, tetangganya punya tanah, namun dia berusaha untuk menggeser sedikit tanah orang tersebut agar lebih luas tanahnya. Ini juga termasuk dosa besar. Karena apa? Laknat hukumannya atau laknat sebagai balasannya. Ini definisi dosa besar menurut pendapat yang ar-rajih. Dosa besar adalah setiap dosa yang diiringi dengan ancaman berupa hukuman di dunia atau laknat atau siksa di akhirat atau di neraka. Termasuk diantaranya al-isbal, yaitu mengulurkan celana menutupi mata kaki. Ini termasuk dosa besar. Karena apa? Ancamannya neraka. Rasul mengatakan ma'asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang menurun dari kain celana atau yang lain dari sarung, maka ini adalah tempatnya di neraka. Jadi apa? Ini dosa besar, bukan dosa kecil, tidak bisa diremehkan. Jadi ini definisi dosa besar. Awasul syarikun fisa'nya, atau ada pensifatan yang sangat keras di dalam dosa tersebut. Ini termasuk yang dikategorikan dosa besar. Setiap dosa yang diiringi dengan hadun, siksa di dunia, atau laknat, atau siksa di akhirat, atau dengan neraka. Ini definisi dosa besar. Dan dikatakan tadi, sesungguhnya pelaku dosa besar la yakhludu finnar, tidak kekal di dalam api neraka. Indah qolaha, jika dia masuk ke dalamnya. Li'annahu mat ala tauhid, karena orang itu mati dalam keadaan masih bertauhid. Hatta wa in mata min ghairi taubatin, meskipun dia apa? Belum bertobat ketika meninggal dunia, dia tidak akan mungkin kekal dalam api neraka. Wa madama qad laqiya Allah azza wa jalla mu'minan bi arifan bihi, selama dia masih berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman kepadanya. Fa innahu tahtal masyiah, pelaku dosa besar tersebut masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aqabahu, jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya bi adlihi, dengan keadilannya. Wa azabahu binnar, dan Allah akan mengadabnya di neraka. Lakin la yakhludu fiha, namun tidak akan mungkin orang itu kekal di dalamnya. Bal yakhruju minna bi rahmatillah wa bi syafaati syafi'in min ahli ta'at. Maka orang itu akan keluar dari api neraka dengan rahmat dari Allah dan dengan perantara syafaat orang-orang yang memberi syafaat dari ahli at-ta'at, ketaatan kepadanya. Wa a'dhamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling mulia di antara para pemberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah afa anhu wa ghafara lahu bi fadli wa karamihi, dan jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni orang tersebut dengan karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini tidak boleh kita menvonis orang itu kafir atau orang itu kekal dalam api neraka. Bagaimanapun dosa orang tersebut selama masih ada keimanan dalam diri. Wa kullu dzambin siwa syirki turjalahu maghfirah. Setiap dosa selain syirik masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun orang itu belum bertobat. Adapun kalau tobat, jangankan dosa besar seperti berzina, berjudi atau yang lainnya, syirik pun yang merupakan zulmun azim, kezaliman yang paling besar, kalau orang itu bertobat sebelum meninggal dunia, ya tentunya Allah akan menerima tobat mereka.
Seperti kita para sahabat. Dahulu mereka apa sebagainya? Musyrikun. Seperti contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulunya menyembah berhala. Namun ketika bertobat, tentunya Allah akan menerima tobatnya dan dia termasuk ahli surga. Kalau tobat ini sudah tidak bisa dipermasalahkan lagi bahwasanya man taba taballahu alaihi, barang siapa yang tobat, tentunya dengan tobat dan nasuha, terpenuhi syarat-syaratnya, maka Allah akan menerima tobat orang tersebut apapun dosanya. Allah berfirman tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Wa kama fi hadis Nabi sallallahu, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Nabi sallallahu, beliau mengatakan, wa man asaba min dzalika sayyi'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa ghafara lahu wa in syaa azabahu. Barang siapa yang melakukan salah satu dari dosa-dosa besar, kemudian Allah menutupinya di dunia ini, maka nasibnya di akhirat itu di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, dan jika tidak, Allah akan apa? Mengadabnya, menyiksanya meskipun tidak kekal dalam api neraka. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Dari sini kata para ulama, para pelaku dosa besar itu yang pertama, jika bertobat, tentunya apa? Tidak dipermasalahkan lagi. Intinya selesai perkaranya, dia akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dia meninggal dunia dan dalam keadaan belum bertobat, padahal pada waktu hidupnya berbuat dosa besar, maka ini di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni, jika tidak, dia akan menyiksanya. Kemudian yang ketiga, orang tersebut berbuat dosa besar, kemudian mendapatkan sanksi di dunia. Seperti tadi, pencuri dipotong tangannya. Itu sebagai kafarah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai apa? Salah satu cara untuk dia dihapuskan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya hukuman di dunia itu kafar bagi para pelaku dosa tersebut. Orang yang berzina kemudian dirajam, itu sebagai apa? Penghapus dosanya. Bahkan sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada seorang yang dirajam pada waktu zaman Nabi SAW, kemudian ada seorang sahabat yang mencacinya. Kemudian Rasul mengatakan, seandainya tobat orang ini dibagikan kepada penduduk kota Madinah, langkah satu cukup bagi mereka. Ini bagaimana apa? Tobat orang. Kemudian di sini juga kata para ulama, misalnya saja ada sebagian saudara kita bertanya, di negara kita kan tidak ada hukum Islam. Orang yang berzina dan dia dalam status sudah menikah, tidak ada apa hukum rajam. Bagaimana tobatnya? Maka dikatakan oleh para ulama, cukup dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia tampakkan kepada orang lain tentang permasalahannya. Dia tutupi. Semoga Allah menutupi. Sebagaimana dalam hadis ini. Tsumma satara Allah. Kemudian Allah menutupinya. Demikian pula dalam kisah Rasulullah SAW dengan sebagian para sahabat beliau ketika apa? Mereka jatuh ke dalam perzinahan, kemudian ingin untuk dirajam. Ini bagaimana keimanan mereka? Minta untuk dirajam, minta untuk apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW menyuruh perempuan tersebut untuk pulang dahulu ke rumahnya. Agar apa? Berpikir dahulu secara jernih. Dan agar orang tersebut menutupi aibnya antara dia dengan Allah saja. Tidak pula ditampakkan kepada orang lain. Sebetulnya kata ulama, kalau orang itu, perempuan tersebut tidak datang lagi kepada Rasulullah SAW, maka itu cukup untuk apa? Dia bertobat. Namun karena itulah imannya para sahabat dahulu. Datang kepada Rasul lagi untuk apa? Dirajam. Ini apa? Jelas akan diambil dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, meskipun sekarang tidak ada hukum Islam di negeri kita, namun tobat atau pintu tobat sangat terbuka lebar-lebar. Tidak harus apa? Dihukum rajam kemudian diampuni dosanya.
Kalaupun tidak ada hukum rajam, dia bertobat antara dia dengan Allah, insya Allah dia juga akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil ayat hadis ini dan juga dalil hadis kisah Rasul SAW dengan seorang perempuan yang berzina kemudian minta untuk dirajam. Wahada hatta law mata murtakibal ka'au. Wahada hatta law mata murtakibul kabirati min ghair taubatin. Ini meskipun pelaku dosa besar tersebut masih dalam keadaan belum bertobat, dia di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada wal haq, inilah yang benar, bahwasanya para pelaku dosa besar tidak bisa kita pastikan masuk ke dalam neraka. Bisa jadi dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khilafan lil mu'tazilati wal khawariji alladziina qalu bi khuludihi finnar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berlainan, bertentangan dengan akidahnya kelompok Mu'tazilah dan kelompok Al-Khawarij. Dua kelompok ini meyakini bahwasanya para pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka. Ini adalah keyakinannya kelompok yang sesat dan menyesatkan. Wa dzalika anna Allah Ta'ala bi rahmati lam yaj'al ahla ma'rifati wal iqrar bihi ka'ahli ingkarihi sawa'an fid dunya aw fil akhirah. Allah tidak menjadikan para pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka karena Allah tidak akan mungkin menyamakan antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Tidak sama. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 21, am hasibal ladzina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang berbuat kejelekan itu mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupan mereka dan dalam waktu mereka meninggal? Ini adalah pertanyaan yang tidak boleh jawab. Jawabannya jelas, tidak mungkin sama antara mereka, antara orang beriman dengan orang yang kafir. Demikian pula Allah berfirman, afanaj'al muslimina kal muslimin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslimin seperti orang-orang muslimin, orang yang kafir? Intinya sekali lagi jawabannya tidak akan sama. Wa nas'alullaha waliyal Islam wa ahlihi an yuthabbit qulubana 'alal Islam hatta nalqahu muslimina mu'minin. Amin. Kata pesan di sini kita mohon kepada Allah yang merupakan pelindung Islam dan kaum muslimin untuk dia menetapkan hati-hati kita di atas Islam sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan muslimin dan mukminin. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri atau sebelum kita lanjutkan? Ya, kita lanjutkan sedikit saja. Poin yang terakhir 69. Kata Imam Tahawi rahimahullah, wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli qiblah wa ala man mata minhu. Kita membolehkan salat di belakang setiap imam, pemimpin yang baik dan yang jelek dari ahli qiblah, kaum muslimin, dan kita mensolati atau membolehkan mensolati orang yang meninggal dari mereka, yang baik maupun yang jelek. Langsung kita lihat caranya, poin 69 ini. Ya Ahlussunnati as-salatu faquli muslimin baron kana am fajira. Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan salat di belakang setiap muslim,
Entah orang muslim itu dari kalangan ahli sunnah atau ahli bid'ah. Entah dia orang yang saleh atau yang soleh. Selama statusnya masih apa? Muslim. Maka dibolehkan apa? Salat di belakangnya. Barang kana al-fajr, baik atau yang jelek. Ma'atakdiril barri. Meskipun apa? Kita lebih mengutamakan yang baik, yang ahli sunnah. Cuma wajib meyakini salat di belakang ahli bid'ah. Salat di belakang orang yang tidak semanhat dengan kita, itu hukumnya sah-sah saja. Ila an yakuna fi salati khalfa masyaqqah. Dikatakan di sini bahwasanya salat di belakang ahli bid'ah itu hukumnya sah-sah saja. Meskipun yang terbaik itu apa? Salat di belakang ahli sunnah. Kecuali kalau memang kita kalau salat di belakang ahli sunnah itu sangat jauh, membutuhkan perjalanan yang sangat jauh dan sebagainya, maka ya hukumnya boleh-boleh saja. Maka dibolehkan kita juga apa? Salat di belakang ahli bid'ah. Hukumnya boleh-boleh saja. Au yakun hunaka fitnah. In turikatis shalah khalfal fajir kama law kana sultan qad ayyanahu. Demikian pula kalau kita khawatir dengan kita tidak salat di belakang ahli bid'ah tersebut akan terjadi fitnah misalnya, maka apa? Lebih baik kita salat di belakang ahli bid'ah. Contoh, kalau ini mungkin nggak tahu terjadi atau tidak, mungkin di suatu desa, biasanya orang-orang desa ini sangat kolot, ya, ila marrahimahumullah. Misalnya, di desa itu ada satu masjid, punyanya ahli bid'ah. Ada masjidnya ahli sunnah cuma jauh. Kalau misalnya ada salah seorang yang tinggal di desa tersebut, ingin untuk apa? Salat di masjidnya ahli sunnah, namun masyarakat akan memberikan sanksi kepadanya. Karena apa? Setiap hari tidak pernah sholat di masjid tersebut. Padahal apa? Orang itu sholat di masjid yang lain. Kalau dia khawatir untuk apa? Diusir dari kampung tersebut, maka apa? Lebih baik dia sholat di belakang ahli bid'ah. Karena apa? Fitnahnya apa? Lebih besar. Jadi intinya hukumnya boleh-boleh saja. Jangan sampai kita terlalu ekstrim. Karena apa? Semangat menegakkan sunnah, membasmi kebid'ahan, maka kita katakan sholat di belakang ahli bid'ah tidak boleh atau ya sah. Ini tidak benar. Kata ulama mengatakan man taraka sholat khalfa mubtadi' fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang meninggalkan sholat di belakang ahli bid'ah dengan meyakini sholat tersebut tidak sah, maka orang itu yang ahli bid'ah. Karena apa? Karena menyelisihi para salafus saleh. Karena apa? Para sahabat dahulu mereka juga sebagian sholat di belakang ahli bid'ah. Dan dari kata para ulama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia sholat di belakang kelompok Khawarij. Demikian pula Anas bin Malik, demikian pula Utsman bin Affan ketika beliau dikepung dan dikudeta. Ada seorang bertanya kepada beliau, wahai Utsman radhiyallahu anhu, engkau adalah imam kaum muslimin. Namun sekarang apa? Menimpa dirimu kejadian yang sangat menyedihkan ini. Dan ada seorang di antara mereka yang mengkudeta itu menjadi imam kita. Apakah boleh kita sholat di belakangnya? Maka Utsman bin Affan pun radhiyallahu anhu membolehkan orang itu sholat di belakang imam tersebut, imamul fitnah. Jadi apa? Ahlus sunnah sepakat sholat di belakang ahli bid'ah itu hukumnya sah-sah saja. Apalagi jelas kalau fitnahnya lebih besar, maka lebih baik sholat di belakang ahli bid'ah tersebut. Atau contohnya lain, kama law kana sultan qad ayyanahu. Contoh misalnya kalau misalnya pemimpin yang merupakan pemimpin ahli bid'ah memerintahkan untuk sholat di belakang ahli bid'ah, maka wajib kita mengikutinya. Wa dzalika ma lam yakun sahiba bid'atin mukaffirah, selama pelaku bid'ah tersebut tidak keluar dari Islam. Selama kita belum bisa memvonis orang itu kafir, maka hukum sholat di belakangnya sah-sah saja. Namun dengan catatan selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Tentunya kalau imamnya menghadap bukan ke arah kiblat, ya boleh kita apa? Ya ikut sholat belakangnya. Wa kadzalika yarawna shalat 'alal muslimil mayyit. Demikian pula Ahlussunnah membolehkan salat jenazah untuk orang muslim yang meninggal dunia, meskipun dia barrat atau fajiran yang baik ataupun yang jelek. Dia Ahlussunnah atau ahli bid'ah. Illa an yakuna qad mata ala ghairi al-millah, kecuali kalau orang itu mati dalam keadaan murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun
Kata para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat lebih baik kalau yang meninggal itu para pelaku dosa besar atau para penjahat dan sebagainya, atau al-bid atau orang-orang yang menyesatkan umat, lebih baik tidak mensolati mereka. Yang siapa? Yang para tokoh-tokoh masyarakat atau para ulama. Adapun orang-orang awam dan seterusnya tetap disyariatkan untuk mensolati mereka. Karena hukumnya fardu al-kifayah. Ya, saya cukup sekian apa yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan menetapkan kita di atas Islam dan as-sunnah sampai akhir kita nanti. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Iya, Pak. Ya, secara asal salam dalam jenazah itu sama dengan sholat biasa. Ya, dan juga para ulama mengatakan satu kali salam saja itu yang wajib. Ada yang duanya adalah sunnah. Allah. Iya. Sholat jenazah itu yang saya ketahui sesuai dengan sunnah, tidak ada doa. Setelah Iya. tidak ada doa. Bagaimana kalau kita ini sholat bersama mereka yang biasa melakukan hal-hal sedemikian ini? Iya. Apakah tindakan kita tetap meninggalkan jamaah itu? Apakah kita tetap bertahan itu supaya tidak menimbulkan itu? Ya. Secara asal tidak ada doa selesai sholat jenazah. Karena doanya tidak ada dalam apa? Sholat jenazah tersebut. Maka bagaimana sikap kita kalau misalnya ada masyarakat yang setelah sholat jenazah tersebut berdoa, sedangkan kita ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita melihat bahwasanya tidak akan jadi fitnah ketika kita meninggalkannya, maka baik kita tinggalkan. Karena bagaimanapun juga namanya mungkar itu harus meninggalkan tempat. Namun kalau misalnya kita khawatir jadi fitnah di tengah masyarakat, maka lebih baik kita diam sambil mengingkarinya dalam hati dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau misalnya memungkinkan kalau mungkin ada jamaah yang sama-sama satu manhaj dan sebagainya, kemudian berkumpul untuk mensolati mereka, lebih baik menunggu selesai mereka sholat jenazah, kita mengikut jenazah yang kedua. Kalau memang tidak terjadi fitnah. Namun kalau memang khawatir dari fitnah, lebih baik kita mereka sambil, karena memang masalah-masalah seperti ini tidak mungkin bisa kita menghindarinya di masyarakat yang ada sekitar ini. Wallahu ta'ala. Ya, tadi silakan kawan. Ya, betul. Iya. Adapun masalah kunut subuh ini juga difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saimin rahimahullah taala, kalau saya tidak salah ingat, bahwasanya kata beliau kalau memang tidak terjadi fitnah, kita nggak usah ikut. Kalau memang dibuatkan fitnah, kita ikut saja. Kalau dibuatkan fitnah, ya, karena memang kalau beliau sendiri, pribadi beliau sendiri, Syekh Saimin mengatakan permasalahan masalah kunut ini sebetulnya tidak terlalu berhak untuk dikerasi betul ya. Artinya karena memang ini khilafnya dalam masalah mensahihkan hadis. Lain dengan masalah Maulid Nabi yang jelas saja ada hadisnya. Adapun masalah ini ada hadisnya meskipun lemah. Oleh karena itulah beliau sendiri, pribadi beliau sendiri, Syekh Muhammad bin Saimin mengatakan bahwasanya masalah-masalah yang tidak perlu dikerasi, meskipun kalau memang kita terpaksa ikut, ya sudah ikut saja. Kalau memang tidak khawatir fitnah, kita nggak usah ikut. Wallahu ta'ala. Ikut mengamini. Kalau kita makmum, kemudian imamnya doa kunut pada waktu salat subuh, maka kita mengikuti kunutnya. Ini kalau kita khawatir. Kalau enggak, ya sudah nggak usah ikut kunutnya. Kalau tidak khawatir fitnah, apalagi mungkin hanya sekedar kita lewat di masjid tersebut. Lain lagi kalau di masjid yang sudah memang setiap harinya ada kunut. Nah, kalau memang terjadi fitnah atau mungkin naudzubillah kita diusir di masjid tersebut dan nggak ada masjid yang lain, maka kita ikut. Makanya semua itu dilihat sikonnya masing-masing. Ya.
ya orang Muslim tidak sholat pada waktu hidupnya, apakah boleh disolati jenazahnya? Pendapat yang rajih dibolehkan. Ya, dibolehkan karena pendapat yang benar, orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir ataupun murtad. Menurut pendapat yang rajih. Meskipun sebagian mengatakan orang itu murtad atau kafir, sebagaimana pendapat ulama-ulama Saudi Arabia. Cuma Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan yang benar tidak murtad atau tidak kafir. Jadi boleh kita mensolatinya. Ada pertanyaan, pencuri atau penzina apakah termasuk takdir Allah yang buruk? Iya, benar. Ini takdir Allah yang jelek. Cuma dalam artian Allah tidak memaksa orang tersebut berbuat kejelekan. Karena bagaimanapun orang itu punya pilihan antara berbuat kebaikan dengan berbuat kejelekan. Namun Allah mentakdirkan orang tersebut seperti itu karena ada hikmah di baliknya. Yang pertama, ini menunjukkan keadilan Allah. Tidak akan mungkin Allah menyamakan antara orang yang malas mencari hidayah dengan yang mencari apa? Hidayah. Orang yang malas-malasan mencari hidayah, dia menurutkan hawa nafsunya saja, tidak akan sama dengan orang-orang yang apa? Menjaga keimanannya. Maka ketika orang tersebut berbuat kemaksiatan tersebut, maka itu atas takdir dari Allah dan ada hikmah di baliknya. Di antaranya menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar orang yang lain mengambil pelajaran dari orang tersebut. Dalam artian, orang yang berbuat maksiat tersebut pasti dia akan celaka di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia mungkin dia tertimpa banyak musibah, yang beriman, yang beribadah mengambil pelajaran darinya. Bahwasanya kalau dia mau melakukan seperti itu berpikir panjang akan mendapatkan musibah juga. Banyak hikmah di balik apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara sekilas apa? Kelihatannya buruk. Meskipun secara akal Rasul mengatakan apa? Wasarru laisa ilaih. Kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah. Yang pertama, dalam rangka ta'adzuban Allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara asal memang tidak ada takdir Allah yang murni semuanya jelek. 100% jelek tidak ada. Karena apa? Seperti yang sudah kita sampaikan pada waktu menjelaskan hikmah diciptakannya iblis. Secara sekilas apa? Kelihatannya jelek. Cuma karena banyak hikmah yang dibaliknya, ini menjadi apa? Baik sebetulnya. Justru apa? Tidak adanya iblis itu yang lebih jelek. Karena apa? Banyak hikmah yang akan terhapuskan. Jadi hikmah dari hal-hal seperti ini sangat banyak, meskipun kita hanya mengetahui sebagiannya saja. Kita katakan bahwasanya semuanya ini, kemaksiatan ini merupakan takdir Allah. Rasul mengatakan aja apa? Wa antum minabil qadari khairi wa syarri. Dan untuk engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang apa? Yang jelek. Khidir itu apa? Termasuk salah satu nabi atau dalam surah Al-Kahfi? Iya, menurut pendapat yang rajih, beliau adalah seorang an-nabi. Di sini kata para ulama, dibandingkan dengan permasalahan Luqman, ya, dalam surah Luqman ada namanya Luqman, wa qad ataina Luqman hikmatan. Kalau masalah Luqman ini juga diperselisihkan, apakah beliau seorang hamba soleh saja atau seorang nabi. Jumhur ulama mengatakan dia seorang hamba yang soleh, meskipun ada sebagian mengatakan dia seorang nabi. Adapun Nabi Khidir atau Khidir itu juga diperselisihkan, Mas ya. Cuma jumhur mengatakan beliau seorang nabi, bukan hamba yang soleh saja. Jadi ini perbedaan kalau kita bandingkan dengan permasalahan Luqman. Apakah Luqman itu nabi atau hamba yang soleh saja? Demikian pula Khidir, apakah beliau nabi atau hamba soleh saja? Maka jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau Luqman itu hamba Allah yang soleh saja, tidak nabi atau bukan nabi. Adapun Khidir, dia bukan hanya sekadar hamba yang soleh, namun dia seorang wallahu ta'ala. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Apakah ungkapan atau kalimat bahwa janji Allah atau pahala Allah yang telah janjikan kepada kita atas perbuatan baik kita di dunia, akan tetapi belum kita terima di dunia, itu
Ya. Apa itu? Iya. Ini ungkapan tidak benar mengatakan Allah punya hutang kepada hamba-hambanya. Yang pertama kita katakan semua itu milik Allah. Gimana bisa dikatakan Allah hutang kepada kita? Kemudian yang kedua, memang Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Permasalahannya kalau memang belum turun juga janji Allah kepada orang yang beramal saleh misalnya, maka jangan suudzon kepada Allah dahulu. Justru koreksi diri kita. Mungkin banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi. Misalnya masalah doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Maka kalau misalnya ada seorang hamba, dia sudah berdoa, namun tidak kunjung datang juga pengabulan dari Allah SWT, maka orang tersebut harus koreksi dirinya. Bisa jadi banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi dalam dia berdoa tersebut. Dalam masalah adabnya dia berdoa, ataupun juga mungkin ada penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Mungkin ada makanan yang dia makan yang haram, atau minumannya yang haram, atau pakaiannya dari yang haram, atau dia banyak berbuat dosa sehingga dia tercegah dari dikabulkannya doa dari Allah SWT. Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Cuma permasalahannya apakah orang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang Allah gariskan ataukah tidak. Seperti misalnya Allah SWT mengatakan in tansurullaha yansurkum. Jika kalian wahai kaum muslimin menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Ini janji Allah dan pasti Allah akan tetap tepati. Cuma permasalahannya apakah kaum muslimin sudah memenuhi syarat tadi menolong agama Allah. Kalau syarat tersebut terpenuhi, pasti Allah akan penuhi janjinya. Jadi ucapan tersebut kalau kita bisa katakan sangat batil. Karena yang pertama suudzon kepada Allah SWT, kemudian dia mengatakan bahwa Allah punya utang, padahal semua milik Allah. Bagaimana dikatakan Allah punya utang? Dia yang punya hutang kepada Allah SWT. Dan Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa manusia mengatur. Allah yang mengatur, jangan mengatur Allah SWT. Allah mau memberikan atau tidak terserah Allah. Dan Allah tidak pernah mau berbuat zalim kepada hamba-hamba. Jadi ucapan itu sangat salah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Masalah bacaan surat ke-18 surat Al-Kahfi. Biasanya disunahkan kalau masalah itu hari Jumat Atau malam Jumat. Atau malam Jumat ya. Surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk, surat Al-Qur'an, surat Al-Ikhlas, surat Al-Anas dan sebagainya. Itu mana yang harus kita dulukan? Kalau satu misal kita punya niat awal itu membaca surat Al-Kahfi, niat kita itu kita selesaikan sampai akhir ayat. Tapi ternyata hanya kesampaian hanya 3/4 atau sampai petang surat itu. Apakah itu kita termasuk punya hutang di dalam niat kita itu? Ya, yang pertama bacaan tersebut hukumnya tentunya mustahab sunnah. Ya. Yang pertama yang perlu kita prioritaskan, tentunya waktunya berbeda-beda. Kalau misalnya salat muluk pada malam hari setiap malamnya. Kemudian kalau setiap malamnya. Adapun Al-Kahfi ini pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ini bisa kita baca kalau misalnya pada malam sudah kecapean baca dikir-dikir atau ayat-ayat tadi atau surat tadi, maka kita baca pada hari Jumat paginya misalnya. Kalau toh kita misalnya karena mungkin ada kesibukan tidak bisa menyempurnakan semua surat Al-Kahfi tersebut, maka Allah Ta'ala Maha tahu bahwa kita sudah menyiapkan untuk membacanya. Meskipun kalau misalnya kita tidak menyempurnakannya, insya Allah minggu yang akan datang kita mulai dari awal dan kita teruskan sampai terakhir. Tentunya insya Allah tetap dapat pahala. Apalagi dikatakan oleh Rasulullah SAW, satu huruf satu kebaikan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada istilahnya kita utang kali hukumnya mustahab. Kita tinggalkan pun tidak ada masalah. Ya. Wallahu ta'ala.
Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.